Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Sobri. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025. Bidang studi fikih di LPTK UIN Syekh Bersyah Nurjati Cirebon dengan NIM 253011233771. Pada kesempatan ini insya Allah saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam rangka uji kompetensi dengan materi konsep pernikahan dalam Islam di Mas Gaza Al-Islami, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat. Demikian, terima kasih atas kesempatannya dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Apa kabar semuanya? Sehat? Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah pada siang hari ini kita berjumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran kita sebagaimana biasanya. Dan sebelum kita mulai, Ustadz mau absen dulu satu persatu presensinya. Semua hadir insya Allah. Ahmad Razik hadir? Izin. Ahura Hadir. Angkanara Hadir. Hasan Taki Hadir. Muhammad Farel Akbar Muhammad Nur Faizi Hadir. Muhammad Tegar Hadir. Rai Aquila Hadir. Rifi Akila Khairunisa Afila Hafiz Eka Ramadhania Farha Halwa Maisha Naila Salsabila Sayyidina Nashwa sakit Arza Muntazar Hafiz Muhammad Azka Nasiruddin Ayla Nur Kristina
Raisya Halif, Here. Gaida izin, Keizia, Naira Zaki. Jadi yang izin 2, yang sakit 1 ya. Baik, teman-teman sekalian, alhamdulillah sekali lagi pada siang hari ini kita bisa bertemu kembali, dan sebelum kita belajar seperti biasa kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Kepada seluruh siswa dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi bangku ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dipersilakan duduk kembali. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita masuk pada tema kita kali ini, Ustadz sedikit review materi kita sebelumnya, yakni tentang pranikah. Ya. Sebelumnya kita pernah bahas tentang pranikah, apa saja yang tergabung di dalamnya. Salah satunya adalah tentang ta'aruf. Mungkin kalian sudah paham semuanya, dan insya Allah pada kali ini kita akan masuk pada pranikah, apalagi tentunya pernikahan. Ya. Maka kali ini kita akan bahas tentang konsep pernikahan dalam Islam. Mudah-mudahan, saya yakin teman-teman semua pasti sudah tahu, sudah mengenal, bahkan mungkin sudah memahami konsep ini, ya. Karena sudah banyak sekali di media sosial, ya, media massa dan lain sebagainya, yang mungkin tidak sengaja lewat di beranda kalian, kemudian kalian lihat, ya, akhirnya kalian juga mengetahuinya. Bahkan mungkin kalian sudah banyak men-searching tentang itu. Ya. Teman-teman sekalian, sebelum kita masuk, Ustadz mau tanya, barangkali ada yang mau memberikan volunteer. Siapa di antara kalian yang sudah punya planning, ya, nanti mau berkeluarga, mau menikah di usia berapa? Ada yang mau angkat tangan? Akhwat? Nggak ada yang mau menikah ini? Pada takut. Hah?
Nggak ada. Ya, Rai, gimana? Di usia berapa rencana? Umur 25 Pak. Umur 25. Berarti mengikuti usianya Nabi Muhammad SAW. Bagus. Ada lagi yang lain? Ya. Alif? Sama sih 2526. 2526. Alhamdulillah ya. Oke teman-teman sekalian ya. Barangkali ada yang sudah punya planning demikian. Terus kita kalau melihat saat ini sudah mulai berkembang teman-teman sekalian. Kalau dulu di tahun 80-an ya, mungkin pada saat Ustadz juga waktu itu kita belum mengenal banyak sekali perkembangan dalam konsep pernikahan, terutama dalam tataran pelaksanaan ya. Kalau konsepnya sudah qot'i, sudah pasti ya, ada rukun, ada syarat, tujuan dan seterusnya. Tapi teknik pelaksanaannya itu banyak sekali perkembangan. Ada yang menganut budaya, ada juga bahkan sekarang yang sudah mulai menikah karena walinya di luar, kemudian mempelainya di sini, akhirnya walinya mengakadkan dari luar, menikahkan dari luar via online. Kira-kira ada yang mau jadi volunteer? Kira-kira bagaimana status pernikahannya? Ya. Sah? Apa alasannya? Tidak sah? Apa alasannya? Ada yang mau jadi volunteer? Atau bisa juga tidak hanya walinya, mungkin walinya ada di tempat, tapi justru mempelainya di luar. Misalnya mempelai perempuannya, katakanlah si Inara misalnya di Indonesia. Kok pada kesenyum? Lagi ingat ya? Ya. Kemudian mempelai laki-lakinya di luar, misalnya lagi umroh, tapi dia memang harus segera ya melangsungkan pernikahan karena takut satu dan lain hal. Kira-kira kalau ijab kabulnya dari luar seperti itu via online, kira-kira sah atau tidak pernikahannya? Ya, coba ada yang mau jadi volunteer? Hasan silakan. Gimana? Sah atau tidak pernikahannya kira-kira? Si pihak prianya melakukan akad dengan wali kasih perempuan, ada yang diwakilkan berarti. Iya, ada walinya ada. Cuman dia ijab kabulnya dari luar via online. Sekarang kan via daring begitu ya. Jadi terimanya itu dari online. Sah. Ada yang mau berpendapat lain? Coba sama. Idem berarti. Ahwat, perwakilan satu, silakan. Alwa? Baik, nanti kita bahas ya. Baik teman-teman sekalian, kayaknya agak tegang ini ya. Kok jadi tegang begini? Kemarin kita biasa-biasa saja. Oke, kalau begitu kita ice breaking dulu ya. Teman-teman sekalian, saya minta supaya kita enjoy ya. Ini kita kayak biasa aja, belajarnya seperti biasa. Ya, seperti sebelum-sebelumnya. Jangan mentang-mentang kelihatan kayak begini kok kita tegang. Saya minta angkat tangan kanannya biar konsentrasi kita terbangun ya. Tangan kanan lurus, tangan kanannya ya. Perintahnya adalah ikuti instruksinya, jangan ikuti gerakannya. Paham? Ikuti instruksinya, jangan ikuti gerakannya. Baik. Siap? Angkat. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup, buka, tutup, buka. Pegang hidung. Alhamdulillah, luar biasa. Tepuk tangan untuk teman-teman. Luar biasa. Ternyata udah konsentrasi semuanya, alhamdulillah ya. Baik teman-teman sekalian, keren. Ini berarti sudah siap untuk kita lanjut pada tema yang sangat menarik ini. Teman-teman sekalian, ya, tema ini kita angkat dengan tujuan pertama, diharapkan nanti teman-teman sekalian melalui diskusi kalian dapat merumuskan tentang konsep pernikahan dalam Islam dengan tepat dan benar. Tidak hanya tepat tapi juga benar.
Benar menurut siapa? Menurut Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan agama kita, agama Islam yang kita cintai. Mampu membedakan macam-macam pernikahan dilihat dari berbagai macam segi. Karena ada nanti dia dari hukumnya, ada dilihat dari jumlahnya, ada dilihat dari niatnya, dan seterusnya, ya. Kemudian memahami hal-hal yang berkaitan erat dengan pernikahan dalam Islam dengan penuh rasa cinta terhadap kedalaman ilmu pengetahuan Islam. Kalau kita bahas tentang pernikahan itu teman-teman sekalian, ya, tidak cukup satu buku, bahkan tidak cukup dua buku, bahkan mungkin tidak cukup 3 buku. Selalu ada, ya, hal-hal menarik kalau kita bahas tentang tema pernikahan. Ya, mungkin nanti kalau kalian sudah mau siap-siap, banyak sekali buku yang membahas tentang pernikahan dari berbagai macam angle, dari berbagai macam sudut pandang. Ada yang melihat dari sisi apa namanya, tujuannya, hikmahnya, kemudian sejarahnya, dan seterusnya. Banyak sekali. Dari sisi hak dan kewajibannya banyak sekali. Ya. Jadi pernikahan itu selalu menarik dibahas, dan mungkin juga oleh kalian di antara kalian sesamanya. Kemudian yang kedua, ya, melalui penggalian informasi, kalian sebagai siswa dapat menjelaskan tujuan pernikahan dalam Islam, mampu mengidentifikasi objek pernikahan dalam Islam sebagai cara mencintai syariat agama Islam secara komprehensif. Ya. Nanti diharapkan juga kalian itu mencari sebanyak-banyaknya informasi, ya, dari berbagai macam sumber. Sekarang banyak banget, dari buku mata pelajaran bisa, dari media sosial bisa, ya, dari apa kan teknologi terbaru, ya, AI dan lain sebagainya bisa. Apapun sekarang itu mudah kita dapatkan, ya. Tapi ya sekali lagi, tidak semua yang kita dapatkan di situ kita ambil mentah-mentah, karena bisa jadi ada yang salah, ya, ada yang tidak benar, ada yang diplesetkan, ya. Makanya perlu ada guru, perlu ada ustaz, perlu ada kiai tempat kita mentabayun, tempat kita mengklarifikasi benar tidak ini, seperti itu, ya. Kemudian berikutnya teman-teman sekalian, setelah pembelajaran diharapkan nanti setelah pembelajaran kalian dapat menjelaskan hikmah pernikahan sesuai dengan konsep Islam dengan percaya diri, ya. Oh, hikmah pernikahan itu bisa menjelaskan dengan percaya diri, ya. Misalnya ditanya sama siapa, oh hikmah pernikahan satu, misalnya menjaga kehormatan diri, ya, mendapatkan pahala, dan seterusnya, ya. Kemudian mampu menganalisis perkembangan fikih munakahat, karena sekarang fikih munakahat atau pernikahan, konsep pernikahan dalam Islam terus berkembang, tidak stuck, tapi dia terus menyesuaikan dengan zaman, menyesuaikan dengan teknologi yang ada, ya. Kemudian dapat menjelaskan kajian tentang pernikahan dan penerapannya di negara kita tercinta, Indonesia. Bagaimana penerapannya di negara kita? Ya, sudah mulai kemarin, ya. KUHP kita muncul. Ada yang sudah tahu, ya. Nikah siri bisa dipidana. Hati-hati itu, ya. Jangan sampai nanti ada yang coba-coba, ya. Kemudian memperkuat motivasi cinta kita dalam menuntut ilmu dan berpegang kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih ini tujuan pembelajaran kita. Kenapa kita harus belajar, atau kenapa pemerintah, ya, mengajukan atau men-setting tema ini untuk kita pelajari, ya, sebagai bahan agar kita bersiap-siap. Karena saya yakin nih, semuanya punya keinginan. Entah kapannya itu tergantung takdirnya nanti. Di usia 24 kah? Di usia 25? Kalau Sobri waktu itu di usia 26 dan telat menurut Ustadz, ya, pengennya di usia 24, ya. Jadi biar melewati apa namanya, Rasulullah 25. Kalau kita lewati 24 harus skor Rasulullah, begitu, ya. Karena ada yang menikah 24. Teman Ustadz Sobri menikahnya di 24. Alhamdulillah sudah punya anak 4. Baik teman-teman sekalian. Nah, apa yang akan kita pelajari dari infografis ini? Nanti kita akan belajar pertama overview. Kita lihat apa sih pernikahan dalam Islam itu, konsepnya seperti apa, kenapa dia begini, kenapa begitu. Nanti kita akan buka.
Kemudian dasar hukumnya ada tidak? Karena dalam agama kita, agama Islam, setiap yang kita lakukan itu punya dasar hukum. Ya, ada landasannya. Tidak ujuk-ujuk kita melakukan tidak ada dasar hukumnya. Ya. Kemudian yang ketiga ada rukun dan syaratnya. Ya, kalau rukunnya kurang sah tidak? Gimana statusnya? Atau syaratnya tidak benar sah atau tidak? Gimana statusnya? Kemudian macam-macam pernikahan. Tujuan pernikahan kelima. Keenam nanti hikmah pernikahan. Tujuan dengan hikmah itu cuma beda sudut pandangnya. Kalau tujuan itu yang ingin dicapai, kalau hikmahnya itu setelahnya. Ya. Setelah menikah itu dapat apa? Ya. Dapat anak pasti kalau yang dikaruniai anak. Ya. Dapat istri, dapat suami pasti. Ya, karena sudah menikah. Ya. Ketenangan misalnya gitu. Kalau tujuannya untuk menjaga diri misalnya. Supaya tidak terjerumus dalam perbuatan zina mata, zina tangan, zina macam-macam. Ya. Kemudian yang ketujuh, nanti kita akan melihat pendidikan apa yang kita dapatkan dari konsep pernikahan dalam Islam. Terakhir nanti kita refleksi. Baik teman-teman sekalian, ini ada video yang ingin mau Ustadz share ke kalian. Dan dari video ini ada tugas. Sebelum tugas ini kalian lakukan, Ustadz minta kita ada 20 berapa? 22 orang. 23, 22. Karena tadi ada yang izin kan? 22. Kalau 22 bagi 5 berapa orang? 5 orang? 4 orang 5 orang. Oke, baik. Kita bagi kelompok langsung ya. Bagi menjadi berhitung dulu deh. Bukan. Nggak bisa. Soalnya ikhwan awat. Ikhwan berarti ada Ikhwan berapa kelompok? Ikhwan ada berapa orang? 12. Akhwat? Sama? 10. Oh, berarti akhwat bagi 2, ikhwan bagi 3 ya? Ya, akhwat bagi 2, ikhwan bagi 3. Oke, silakan dibagi dulu kelompoknya. Yang sebelah sana berarti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ini 3 berarti. 3 orang. Ya. Terus ini nanti berarti masing-masing 5 orang. 4, 5. Ya. Silakan dibagi 2. Modelnya kayak apa namanya? Berhadapan, modelnya berhadapan, ya. Silakan. Atau gini aja, yang ini yang ikhwan mungkin ini begini gitu ya. Ini ke sana, itu baru nanti yang berhadapan. Ya. Oke? Silakan. Iya. Silakan. Akhwat dibagi 2, ikhwan bagi 3. Ya. Kalau supaya lebih cepat mendingan begini kan, supaya berhadapan gitu. Ini juga supaya berhadapan. Cuman ini yang agak crowded nih. Gimana? Bisa nggak di? Saya kesini ya. Iya, supaya 4 ya. 4. Nah, berarti ini 4 ya. 3 dong. Oh, 4 ya. 4 ya. Silakan. Mungkin atau pindah kemana? Pindah ke situ bisa? Pindah ke sini bisa nggak? 4 orang pindah ke sini. Bisa? Ayo. Alilip, mau di mana? Mau di situ tetap atau pindah ke sini? Bisa nggak dibuat supaya bisa berhadapan? Oke. Dibuat bisa berhadapan ya. Sudah, akhwat sudah, alhamdulillah. Siap. Satu. Tuh 2, 3, 4, 5 ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Baik, sudah jelas perintahnya ya. Silakan
eh, lihat videonya, lihat aja ya. Ini suaranya kayaknya kecil karena kita nggak punya loudspeaker. Lihat saja, kemudian tulis bagaimana perintah yang ada sesuai dengan pendapat kelompok masing-masing. Ya, ada yang kenal? Kenal semua ternyata ya. Ini pernikahan salah satu selebgram ya, yang terkenal sampai internasional kalau nggak salah, laki-lakinya. Silakan dari awal sudah bisa dapat dapat jawabannya, banyak banget jawabannya ini. Ya. Lagi dikalungkan bunga sama Sobri, ingat 20 tahun yang lalu berarti nih. Ini kita nggak ada sound ya, soalnya nggak bisa kita dengar suaranya, kecil sekali. Ini banyak ininya ya. Ini yang baca Quran tahu nggak siapa? Adiknya. Bacaannya bagus, bacaannya bagus. Cuman karena kita nggak dengar aja nih. Ini video kita potong-potong misalnya kalau terlalu panjang juga. Lihat pertanyaan di situ, kemudian nanti analisis ya. Ini pada posisi ini mulai deg-degan ini. Kalau sudah khutbah ini mulai dibacakan, mulai dagdikduk. Makanya perlu persiapan. Hafalan dulu di rumah. Biar sekali tag langsung oke gitu. Ikhwan terutama, kalau akhwat kan tinggal nunggu ya. Puncaknya di sini nih. Nggak sampai 5 menit berubah status.
Dan biasanya usai akad kayak begini tuh kita nggak tahu, terutama laki-laki ya, terutama laki-laki. Kalau yang maaf yang belum pernah pacaran, itu selalu nggak bisa dibendung namanya tangis. Pasti kita akan nangis karena memang berat tanggung jawabnya laki-laki itu. Ini kan taruh prosesnya dia kan. Ada yang pernah baca buku pengarangnya Tinandros? Ini dia nih, istrinya itu pengarang buku Tinandros. Novel kalau nggak salah. Nah kalau Ustadz dulu nggak berani ya kayak begini nih. Ustadz belum berani pegang tangan setelah apa namanya masang cincin udah. Soalnya malu-malu. Tapi udah halal, ini udah halal. Pak Is kebakar kayaknya Is. Tapi ini yang apa? Yang Ustaz salut nih yang akhwatnya itu tahu nggak mas kanian berapa? Cuma 4,5 gram mas. Mintanya 4,5 gram. Nanti hasilnya tunjuk ketua kelompoknya untuk nanti bacakan ya. Oke, silakan Ustadz kasih waktu 3 menit untuk menyelesaikan tugas yang ada di situ. Ya. Langsung didiskusikan sama kelompoknya. Banyak banget ya, banyak banget. Kalau diminta cuma segitu tuh terlalu sedikit sebenarnya. Bagus tulisannya, Masya Allah. Ya. Harus sekali napas kan Pak? Ya, pokoknya dua setengah menit lagi ya. Banyak soalnya ya, banyak tadi itu kalau dari awal tadi sudah di ini. Sama. Ya. Akad itu namanya ijab qabul itu kegiatannya. Kalau akad itu keseluruhan proses namanya akad. Ijab qabul itu pada saat ya. Saya terima nikah kak itu ijab qabul. Apa di situ tuh ininya petunjuknya berapa?
Coba cek di situ. Hah? Iya, apa yang dilihat tadi di video kan banyak banget kan? Yang dilihat di video tadi faktanya apa aja? Banyak banget faktanya. Tradisi. Enggak spesifik Tradisi. penyerangan mahar kepada Iya, itu tergantung orang mau mengisi atau tidak. Cuman kan ada tradisi juga yang kurang pas. Yap. Langsung apa? Sama ketuanya? Mertuanya? Apanya? Saya nikahkan. Tahu langsung orang tuanya tadi. Perempuan. Dua menit lagi ya. Mempelai wanita itu sudah masuk bukan sih? Apa? Mencium kening mempelai wanita setelah jam kabul itu sudah bukan? Iya. Kan ada doa. Oh, iya. Pas di itu doa nanti. Itu faktanya banyak banget faktanya. Langsung praktek. Itu bantu temennya. Udah kita banyak pikir. Ada yang sudah selesai? Itu diminta 5 kan? Iya. Harus 5 nih, Pak. Harus ini Pak. Minimal 5. Kalau lebih bagus. Cium kening Pak. Apa yang kalian lihat itu fakta semua loh. Cium kening. Emang itu bukan fakta? Emang fakta? Iya. Banyak itu kalau dari awal tadi ngapain itu fakta semua. Diminta cuma 5 itu ada 100 fakta bisa jadi dapat. Boleh dilakukan oleh Mantap. kata dari ta'aruf kan mereka. Iya. Kalau yang di nomor 1 itu yang kalian lihat di situ apa aja itu fakta. Ini Pak, ya habis nikah biasanya Ustadz suka berdoa, misalnya kayak si suaminya ini ngasih tahu kayak kelemahan wanita itu apa, kelemahan perempuan. Oh itu tali talak tuh. Nah itu tulis nggak? Ada nggak di situ tadi? Nggak tahu. Pokoknya lihat yang dari video ini apa tadi yang kalian yang diserap gitu. Kan banyak banget itu tadi. Ada ini, ada itu, ada ini. Banyak banget kalau cuma dapat 5 mah. Banyak banget. Satu contohnya.
ada mempelai perempuan, fakta nggak? Oh, Mempelai perempuan, Oh, iya. calon perempuan, fakta nggak? Ada nggak di video? Fakta kan? Banyak banget. Sudah? Sudah? Sudah belum? Sudah belum? dikit lagi. Tulis kelompoknya kelompok 1 ya. Kelompok 2, kelompok 3, tulis kelompok 3, kelompok 4, kelompok 4 ya. Kelompok 5 ditulis ya situ ya, kelompok 5. Ya Iwan dulu. Ntar aja lah. Pokoknya siapa yang disuruh, nggak apa-apa. Sudah? Oke, sudah? Bikin bahasanya lebih ringkas, lebih apa? Lebih mudah. Ini kan kita harus jawab itu dulu nih, apakah sudah memenuhi kriteria sesuai syarat Islam atau tidak. Nah itu dijawab baru kita langsung kita berteori aja. Sudah? Belajar bikin kalimat Nasir. Gimana sih? Gua kira sudah. Jadi kayak apa? Tidak efektif kalimatnya namanya. Pak, Ya, minimal saksi dikandung berapa? 2. Kan tadi ada. Dan kedua belah pihak Oke, baik ya. Waktunya sudah cukup. Kita akan mendengarkan masing-masing perwakilan untuk membacakan, mempresentasikan hasil dari pengamatannya dari apa yang tadi sudah dilihat. Baik, kita mulai dari kelompok yang paling besar angkanya ya. Kelompok 5, silahkan untuk pertanyaan pertama dulu. Pertanyaan pertama, silahkan. Ya, ya. Boleh berdiri nggak? Boleh berdiri nggak? Dibacakan dulu soalnya. Ya. Nomor 1, memahami dan mengidentifikasi. Setelah memperhatikan tayangan video tadi, mohon kalian diskusikan dan tuliskan minimal 5 fakta yang kalian ketahui dari video di atas. Terus jawabannya? Yang pertama, mahar senilai 4,9 gram emas dan seperangkat alat sholat. Terus ijab kabulnya 1 kali percobaan, dan walinya tidak diwakilkan. Terus mempelai wanita menggunakan cadar dan ada tilawah Quran yang dibacakan oleh adik mempelai pria. Berapa tuh? 5. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Bisa menganalisis apa yang di ini ya. Oke, kita lanjut ke kelompok Akhwa dulu perwakilan. Kelompok 2 silakan. Kelompok 2. Pertanyaan pertama dulu ya. Boleh berdiri? Ya. Nggak usah, langsung saja. Iya. Oke. Bagus, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kita lanjut ke kelompok 3, silakan. Kelompok 3 dibacakan oleh hadap sana. Hadap. Ya, boleh.
Ya. Nikah akan menjaga satu, di setiap pernikahan harus ada satu mempelai pria dan satu mempelai perempuan. Dua, ijab kabul harus dipersiapkan agar lancar dalam pengucapan. Tiga, jauhi. Empat, harus ada wali sebelum diwakilkan. 5, minimal saksi pernikahan 2. 6, mempersiapkan mahar 4,9 gram. Oke, ada yang kurang tepat di situ. Nggak apa-apa, nanti kita bahas ya. Baik, berikutnya kelompok 1 silakan. 5 fakta yang kami dapatkan itu yang pertama adalah itu diberi atau mengawasi oleh dari calon mati wanita, kemudian disentuhkan ketika sudah sampai calon laki-laki, lalu bersentuhan ketika sudah sah, mempelai wanita hadir setelah akad, kemudian Iya, nah itu tepat ya. Berikutnya terakhir kelompok 4 silakan. Yang keras? 5 fakta yang telah diketahui dari kami di atas. Yang pertama, tradisi pengalaman dihormati pada mempelai pria. Yang kedua, dijalankan di ijab kabul. Yang ketiga, penyerahan mahar kepada keluarga dan mempelai wanita. Yang keempat, tembusan buku nikah. Yang kelima, kehadiran wakil saat ijab kabul sebagai saksi dan penengah. Yang keenam, pernikahan boleh dilakukan dengan tradisi manapun selama mengikuti syariat. Wah, keren ya. Oke, teman-teman sekalian, alhamdulillah. Fakta di sini itu sebenarnya sangat mudah. Sebagian besar tadi udah disebutkan sama teman-teman. Satu, misalnya ada keluarga mempelai laki-laki, ada kan di videonya? Ada keluarga mempelai perempuan, ada mempelai laki-lakinya, ada mempelai perempuannya, ada saksinya, ada ijab kabulnya, ya, ada penyerahan pengalungan. Itu banyak banget tadi yang bisa simpel sebenarnya. Cuman mungkin analisisnya terlalu, terutama kelompok 3 nih, terlalu jauh analisisnya, sehingga lebih kepada hikmah sebenarnya tadi yang jawab sebagian. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah. Untuk selanjutnya kita masuk kepada apa sih pernikahan itu ya dalam pandangan Islam. Teman-teman sekalian, luar biasanya ya, Islam itu simple. Islam itu to the point, nggak berbelit-belit, nggak nggak berleha-leha, nggak bertele-tele. Pernikahan yang sedemikian sakral itu cuman kayak begini doang, ya. Akad ya, yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan, syaratnya bukan mahram. Apa itu mahram? Haram menikah, ya. Kalau mahram itu haram menikah. Misalnya adik dengan kakak, ya. Kemudian anak dengan ibu, bapak dengan anak, itu mahram namanya. Ya. Tapi ini yang bukan mahram, artinya Hafiz boleh nikah sama siapa di sini? Aila misalnya, ya. Amin. Ya. Siapa saja? Artinya bukan mahram, ya. Kemudian apa implikasinya? Dalam rangka membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Yang dituju itu adalah keluarga sakinah. Atau misalnya bisa yang kedua, definisi yang lebih komplit. Pernikahan adalah ikatan suci, ya, antara laki-laki dan perempuan, sama bukan mahramnya, untuk hidup bersama yang sah menurut syariat Islam. Ini yang paling pertama, ya, harus sesuai dengan syariat Islam. Menimbulkan hak dan kewajiban. Kalau sudah menikah ada haknya, ada kewajibannya. Pertama kewajiban dulu. Ya. Suami kewajibannya apa kepada istrinya? Istrinya dapat hak apa dari suami? Istri punya kewajiban apa kepada suaminya? Suami dapat hak apa dari istri? Nanti timbul, ya, hak dan kewajiban tersebut kalau sudah menjadi
suami istri. Yang tadinya nggak wajib menafkahi, jadi wajib memberikan nafkah. Yang tadinya tidak wajib menjaga, jadi wajib menjaga. Itu kewajiban suaminya. Kewajiban istrinya juga sama. Yang tadinya ya tidak punya kewajiban untuk memelihara harta suaminya, karena sudah menikah jadi wajib memelihara harta suaminya. Tidak hanya harta, tapi juga dirinya, kehormatan dirinya. Itu menimbulkan hak dan kewajiban. Kemudian ya, tujuannya adalah untuk mencapai ketenangan, kebahagiaan, kesejahteraan, sama sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi pernikahan itu secara kesimpulan akad yang menghadirkan tanggung jawab dan juga tujuannya tiada lain dan tiada bukan dalam Islam kecuali beribadah. Itu niat pertamanya. Makanya nanti kalau kalian baik akhwat maupun perempuan kalau ingin ya berkeluarga, jangan lihat pangganteng nak baik. Jangan lihat oh ini dia punya mobil sport. No. Nanti pada saat kita berkeluarga itu nggak ada nilainya. Yang ada nilainya adalah kesetiaan, perhatian, cinta kasih sayang. Itu yang jauh lebih besar dari apa yang sekedar tampak oleh mata kita. Paham sampai sini insya Allah? Baik, teman-teman sekalian. Seperti tadi sampaikan bahwa dalam Islam tidak ada satu kegiatan yang tidak punya landasan. Selalu ada landasannya. Selalu ada dalil, ada petunjuk ya yang membuat kegiatan itu dihalalkan, dibolehkan. Landasan pernikahan dalam Al-Qur'an bisa kita lihat di Quran surah 21 Rum 21. Siapa yang hafal di sini? 30 juz? Ya. Rum 21. Ada yang hafal ayatnya? Angkat tangan. Jadi volunteer. Ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liulil albab. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Itu landasan pertama. Kalau kita lihat tujuan dari landasan pertama Rum ayat 21 ini adalah untuk menghadirkan yang tiga tadi. Sakinah, mawaddah, warahmah. Bayangkan ayatnya ya, mengatakan wa min ayatihi, sebagian dari tanda-tanda kemahabesaran Allah. An khalaqalakum min anfusikum, menjadikan dari diri kalian sendiri azwaja. Apa itu azwaj? Pasangan. Dalam kata lain pasangan itu apa? Suami atau istri. Dalam kata lain suami atau istri itu apa? Sudah tadi pasangan. Apa? Pasangan, suami istri. Kata lainnya. Pak Sutri. Ya Pak Sutri boleh Pak Sutri. Kata lain yang sering kali kita dengar dalam bahasa baku kita. Jodoh. Astagfirullah. Azwaja itu artinya jodoh dalam kata baku kita. Kenapa Allah ciptakan jodoh kita? Kenapa? Litaskunu ilaiha, agar kita merasa nyaman, merasa tenang, merasa tentram. Karena kalau kita sudah menikah, ya, kalau sudah menikah teman-teman sekalian, kalian jalan bareng sama istri, pegang tangan itu nyaman. Nggak ada dagdikduk. Tapi kalau jalan nih, maaf. Yang belum menikah, jalan boncengan saja. Dagdikduk. Nanti dilihat sama Ustaz Sobri. Nanti dilihat sama Ustaz MU. Besok dipanggil. Dagdikduk. Kenapa? Karena nggak halal. Bagi orang yang beriman. Tapi kalau yang nggak beriman, yang tabarruj, kabeh, blas. Ya.
Gitu ya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan menjadikan di antara kalian itu cinta dan kasih sayang. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Yang demikian itu adalah bagian dari tanda-tanda kemahabesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir, yang mau mengambil pelajaran. Jadi landasan yang pertama ini tujuannya adalah agar siapapun kita dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia menikah pasti akan mendapatkan ketenangan, kebahagiaan. Ya. Kebahagiaan saat menikah, kebahagiaan sangat saat baru dapat informasi hamil. Yang pertama itu bahagianya luar biasa itu. Ya. Luar biasa bahagianya. Kemudian yang kedua di Quran surah An-Nisa. Nah, An-Nisa kayaknya hafal semua nih, ya. An-Nisa ayat 1. Ada yang jadi volunteer? Ayo tuh yang hafiz Quran ini. Ya. Ayat pertama. Ayat pertama loh. Apa ayatnya? Ya ayuhan. Terus? Terus. Coba. San, coba Hasan. Ntar terus. Kita dengarkan Hasan. Hasan? Agak keras suaranya. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Coba halo bisa diulang? Cepet banget tadi, enggak kedengeran. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum. Thank you, terima kasih banyak ya. Ini kalau kita lihat ayat yang kedua ini yang menjadi landasan pernikahan itu adalah untuk memelihara keturunan. Karena anak-anak itu butuh status. Ya, keturunan itu butuh status. Kalau dulu Siti Maryam, ibundanya Nabi Isa, ditiupkan ruh langsung oleh Allah kepada rahimnya, keluar Nabi Isa sebagai nabi. Sekarang di luar sana banyak yang ikut katanya mau jadi Maryam. Tiba-tiba nggak tahu suaminya siapa, bapaknya siapa. Nah itu yang dikhawatirkan. Karena Islam itu butuh kejelasan. Makanya akhwat jaga diri. Jangan sampai diperdaya oleh laki-laki hidung belang. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Jadi nikah itulah sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang tidak menyukainya, artinya tidak punya keinginan, saya mau nggak usah menikah, ya. Tapi dia mengaku Muslim, mengaku beriman, falaysa minni kata Rasulullah, maka dia bukan bagian dariku, bukan bagian dari umatku. Jadi nikah itu adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menikah itu indah teman-teman. Pada saat waktu menikah itu nyesel, kenapa nggak dari dulu nikahnya gitu? Karena masya Allah, itu dunia itu udah milik berdua. Oke teman-teman sekalian, berikutnya LKPD kedua. Ini ada apa namanya? Masya Allah, sebentar. Pegang HP nggak? Bawa HP nggak? Ada di sana. Boleh minta volunteer 1 orang atau 2 orang untuk ngambil ya, karena kita butuh nih sebagai alat. Ya. Ya. Bawa sekalian ya. Ini untuk apa? Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3 mana kelompok 3? Kelompok 3. Kelompok 3. Itu lihat kelompoknya. Kelompok 4. Ya Pak, makasih Pak. Kelompok 5 ya.
Yang tadi mohon ditarik sama Ustaz. Yang tadi mana yang tadi? Minta yang tadi. Yang tadi mohon. Ya. Yang tadi minta ditarik mana? Yang pertama. Yang pertama mana yang pertama? Yang pertama tadi, LKPD yang pertama. Kamar mandi boleh. Terus? Oke, baik. Hah? Berdua. Kebelet emang. Iya, boleh silakan. Oke, baik. Baik teman-teman sekalian, sudah pegang handphonenya ya. Sudah? Baik. Lihat pertanyaannya sesuai dengan kelompoknya ya. Pertanyaan berapa dapat? Sudah? Oke. Boleh buka ya. Boleh buka modulnya, boleh buka atau cari di sumber yang lain, silakan sesuai dengan tugasnya masing-masing kelompok ya. Di situ ada yang kelompok 1 tugasnya tentang apa, kelompok 2 tugasnya tentang apa, kelompok 3 tugasnya tentang apa, kelompok 4 masing-masing. Silakan. Ya, dicari, kemudian ditulis. Nanti salah satu dari anggotanya mempresentasikan seperti yang tadi kita lakukan. Sudah, silakan langsung ya. Pertanyaan nomor 3 berarti ya. Oke. Ya, tujuan, silakan. Sudah, silakan. Mau pakai media apapun silakan, boleh. Di sini kita menggunakan teknologi karena kita harus kombinasi untuk mempercepat, mempermudah upgrade pengetahuan kita. Pakai media apapun silakan, boleh ya. Ditulis ya. Jangan menulis semuanya, cek dulu. Ini tuh udah pasti tinggi. Ya, nanti salah satu di antara ini baca ya. Belum dapat? Apanya? Oh, macam-macam ya. Ini aja deh, ambil yang dari sisi hukumnya aja. Ada? Hukum Islam. Hukum Islam. Ya, kan ada berapa di situ? Ada 5 kalau nggak salah. Yang lain-lain nanti Ustadz yang jelasin. Belum ketemu. Ya. Dah. Apa dapat? Ya, dijelasin tapi ya, dijelasin jangan.
sama penjelasannya ya, jangan pointernya saja. Lima menit mudah-mudahan cukup ya. Kalau ada orang Kristen nih, suami istri, mereka kan akadnya pasti nggak pakai Islam kan. Tapi kalau misalkan mereka pengen jadi mualaf gitu, harus nikah lagi dong. Gimana? Mesti. Berarti udah sah. Pak, kalau misalnya Tapi ada juga pendapat yang mereka ulang akadnya. Pak, kalau misalnya saya nikah sama orang Kristen boleh nggak? Boleh kan? Boleh, tapi dengan syarat usahakan supaya dia masuk Islam. Kalau saya nanti masuk Kristen, Nah, bahaya. Error. Terus yang berikutnya ya 4 sama 5 ya. 4 sama 5 juga di ini ya. Kalau yang nomor 3-nya sesuai tema 4 sama 5. Right? Begadang tadi malam? Iya, nanti dia ngerjain kok nanti. Ah ya. Dia sekarang lagi pengen tidur aja. Yang masih kamar mandi siapa tadi? Azra ya? Arza ya? Dua menit lagi ya. Dan usia berapa rencana? besok. Emang Sabtu Minggu. Satu minggu.
Kan tadi juga bisa bidadari. Kelompok 2 beres? Ustaz ya. Nampilin puisi gimana ya supaya sudah semua? Kalau tadi tampilin ini kita tampilin Kalau yang ini itu langsung di ini aja, langsung di sini. oh ini bisa Jangan sampai sudah ya? Sudah semua? Baik, kita kembali untuk ini. Kita mulai dari kelompok berapa nih? Kelompok 1 dulu ya. Siapa yang baca? Ini semuanya atau yang ini aja ya? Yang ya, Yang ini. yang satu, yang Ini. tulis itu ya apa? Baca itunya, pertanyaannya langsung di. Baik, yang lain kita dengarkan dulu ya. Dari kelompok 1 akan membacakan tentang apa rukun dan syarat ya. Ini ngadep. Ya. Jadi kelompok 1 kami mengumpulkan informasi tentang rukun dan syarat pernikahan. Baik. Jadi pertama tentang rukun pernikahan dalam Islam terdiri atas rukun calon suami, calon istri, wali nikah. Ya. Lalu kemudian minimal adanya 2 orang saksi, serta ijab dan qabul. Ya. Kelima rukun tersebut merupakan unsur utama yang harus ada agar pernikahan dinyatakan sah menurut syariat Islam. Ya. Kemudian syarat pernikahan dalam Islam kedua mempelai harus beragama Islam, saling ridho tanpa paksaan, tidak memiliki halangan syar'i seperti hubungan mahram atau masa iddah, wali dan saksi memenuhi syariat, serta adanya mahar yang diberikan oleh calon suami. Alhamdulillah, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sip, ya sudah masuk semua. Kemudian kelompok 2 mendapatkan tentang ya silakan dibacakan ya. Kita dengarkan dulu ya teman-teman.
Jadi kita dari kelompok 2 ini mengumpulkan informasi tentang macam-macam pernikahan dilihat dari berbagai aspek. Macam-macam pernikahan dilihat dari berbagai aspek ya. Jadi aspek yang kita kumpulkan ini ada 2, yaitu bentuk atau jumlah pasangan dan juga secara hukum Islam. Kalau secara bentuk atau jumlah pasangan ini dibagi menjadi monogami atau hanya satu pasangan saja, dan poligami, yaitu kalau dalam Islam biasanya istrinya maksimal 4. Lebih dari satu Ya, ya. lebih dari satu. Monogami itu satu suami satu istri. Poligami satu istri lebih dari satu suami lebih dari satu istri. Sorry ya. Thank you. Terus Lalu yang kedua ini secara hukum Islam terbagi lagi menjadi sah Ya. atau memenuhi rukun dan syarat. Yang kedua ini siri yang terbagi lagi menjadi sah atau tidak diumumkan saja tanpa kelegalan hukum, dan juga tidak sah atau tidak ada wali atau saksi. Terus ada nikah mut'ah, yaitu nikah kontrak dengan batas waktu. ya nikah yang- mut'ah ya, nikah kontrak. Iya, dan Terus? yang terakhir ini ada nikah terlarang yang terbagi lagi menjadi shigor dan tahlil. Shigor ini tukar pasangan tanpa mahar, dan tahlil itu nikah dengan wanita yang ditalak 3 agar bisa kembali ke suami pertama. Iya. Oke, tapi itu apa namanya? Kalau direkayasa itu namanya pernikahan yang tidak di. Berikutnya kelompok 3, silakan. Siapa yang baca? Silakan. Dibaca dulu ininya, tugasnya, kemudian baru jawabannya. Mengumpulkan informasi tentang tujuan pernikahan dalam Islam. Tujuan pernikahan dalam Islam ya. Tujuan pernikahan dalam Islam bertujuan untuk menyempurnakan iman, meraih ketenangan dan kasih sayang, dan rahmat, melaksanakan sunnah Nabi, menjaga kesucian diri dari maksiat, membina keluarga sakinah, mendapat keturunan soleh, serta menguatkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Terus? Mengapa fikih munakahat? Bukan, itu aja cukup. Yang tadi udah selesai? Udah. Oke, baik. Terima kasih ya. Sama-sama. Kita applause dulu buat kelompok 3. Termasuk kelompok 2 tadi. Kelompok 4 dibaca oleh silakan. Kami Yang keras dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang hikmah pernikahan dalam Islam. Ya, Hikmah pernikahan dalam Islam adalah untuk menyempurnakan agama, menjaga diri dari zina, serta memperoleh ketenangan hidup yang dilandasi cinta dan kasih sayang. Konsep sakinah, mawaddah, warahmah. Selain itu juga bertujuan untuk menjaga keturunan agar lahir dari generasi yang baik, melatih tanggung jawab dan kesabaran, serta menjadi sarana ibadah yang mendatangkan pahala. alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Selanjutnya kelompok 5 terakhir. Siapa yang baca? Angka silakan. Mengumpulkan informasi tentang nilai pendidikan syariat apa yang dapat diambil dari pernikahan. Yang pertama ada ibadah dan ketaatan. Pernikahan adalah ibadah tinggi, menjadi aktivitas rumah tangga bernilai pahala dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, menjaga kesucian, menjadi jalan halal untuk memenuhi kebutuhan biologis dan menjaga diri dari perbuatan zina. Yap. Yang ketiga, penyempurnaan agama. Menikah dianggap menyempurnakan setengah agama. Keluarga sakinah, membangun keluarga yang tentram, penuh kasih sayang dan rahmat. Tanggung jawab, suami memiliki kewajiban nafkah dan mengurus keluarga, sementara istri mengurus rumah tangga dan menciptakan harmoni. Akhlak mulia, mengajarkan kesabaran, kelembutan, musyawarah, saling menghargai dan menghindari amarah berlebihan. Pembinaan keturunan, sebagai wadah sah untuk melestarikan keturunan dengan cara yang diridhoi oleh Allah. Yang terakhir, ketenangan hidup, menciptakan ketenangan batin dan kebahagiaan dunia akhirat. Alhamdulillah. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya, jazakumullah atas apa namanya? Kayaknya nggak bisa. Oh, ya. Baik, jazakallah. Baik teman-teman sekalian, tadi kita sudah bahas
sudah didiskusikan oleh kalian terkait dengan eh, rukun dan syarat, kemudian tujuan, boleh? Kemudian sudah? Ada juga terkait dengan macam-macam pernikahan. Kemudian ada juga tentang pendidikan yang bisa kita ambil dari konsep pernikahan. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari pengetahuan kita semua, ya. Teman-teman sekalian, saya ingin sedikit menjelaskan satu yang tadi juga sudah disebutkan sebenarnya, cuman barangkali untuk lebih mempertegas, ya, ini macam-macam pernikahan ya, sesuai dengan kondisi dari mempelai. Ya. Ini ada hukum-hukum yang timbul ya, ketika seseorang itu mau menikah. Jadi ada yang dianjurkan untuk segera menikah, ada yang tidak diperkenankan untuk menikah karena nanti akan timbul efek yang berbeda, konsekuensi hukum yang berbeda. Misalnya, nikah itu akan menjadi wajib ya, hukumnya bagi yang mampu dan memiliki keinginan. Namun yang mampu secara lahir dan batin serta khawatir terjerumus pada perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, perzinahan. Nah, kalau dia sudah mampu ya, secara fisik dia mampu, secara psikis dia mampu, kantongnya juga dia mampu, ya, finansial dia mampu. Kemudian dikhawatirkan dalam pergaulannya mungkin, ya, dikhawatirkan untuk terjerumus pada perbuatan zina, maka wajib hukumnya untuk menikah. Kemudian yang kedua, sunnah. Ya. Kapan itu dihukumi sunnah? Ketika seseorang atau siapapun ya, yang ketika dia sudah mampu memiliki keinginan, namun dia masih mampu menjaga diri, ya. Nggak buru-buru bahasanya, ya. Sehingga dia tidak dikhawatirkan untuk terjerumus pada perbuatan zina. Maka dalam posisi seperti ini, orang tersebut sunnah hukumnya untuk menikah. Yang berikutnya, yang ketiga, mubah. Bagi yang mampu, namun dia tidak punya dorongan kuat, artinya menikah nggak menikah ya biasa saja. Ya, mungkin punya kemampuan filter yang tinggi, ya, atau mungkin dia tidak tidak punya ekspektasi yang tinggi, begitu. Dan dia tidak dikhawatirkan juga untuk terjerumus pada perbuatan zina, maka hukumnya mubah. Mampu tapi nggak punya dorongan kuat, ya, biasa saja menikah atau tidak. Jadi dia mubah hukumnya untuk menikah. Yang keempat, teman-teman sekalian, ada yang makruh. Kenapa makruh? Jika dikhawatirkan tidak mampu menjalankan kewajibannya, sebagai suami misalnya tidak mampu menjalankan kewajibannya memberikan nafkah lahir batin, sandang, papan, pangan, ya, kepada keluarganya. Kemudian ya ini, tidak mampu lahir batin dan tidak mampu tanggung jawab. Ketika dipaksakan untuk menikah, maka itu hukumnya bisa jadi makruh, tidak disukai. Dan yang terakhir, haram. Ini orang yang dia bertujuan untuk merugikan orang lain. Karena banyak sekarang tujuan menikah bukan semata-mata untuk ibadah, tapi untuk untuk mengambil harta orang, untuk mengakuisisi aset orang, dan seterusnya. Maka nikah orang tersebut hukumnya haram, dosa dia menikah dengan niat yang model seperti ini. Ya, baik teman-teman sekalian,
Cara pelaksanaan langsung online tadi sudah di awal. Oke, coba kita sedikit bahas yang online. Tadi pertanyaan di awal, sah tidak kalau misalnya walinya di luar, tidak pada kondisi di tempat, sah atau tidak? Sah ya. Kenapa sah? Karena rukunnya terpenuhi. Rukunnya terpenuhi. Ada mempelai laki, mempelai perempuan, ada 2 saksi, ada wali meskipun walinya tidak di tempat. Kabul. Ini ijab kabul ini juga kalau nggak ada ijab kabul batal nikah. Makanya ijab kabul itu adalah gong dari pernikahan, inti dari pernikahan. Administrasi negara ini yang lagi ramai teman-teman sekalian ya. Ada nikah resmi tercatat di catatan sipil ya. Saya waktu itu pas nikah ada buku nikahnya tercatat di catatan sipil. Ada yang sekarang diam-diam, siri namanya. Sah tidak nikahnya? Kalau rukun dan syaratnya terpenuhi sah. Dan barangkali satu hal ya, yang ini tidak boleh kita tiru, meskipun ini boleh sebenarnya secara hukum. Kalau syarat dan rukunnya terpenuhi, nikah siri itu sah, boleh. Dan suami tidak ada kewajiban untuk minta izin sama istrinya. Tapi suami akan zolim kalau istrinya yang sudah selama ini menemaninya, keluarganya yang selama ini harmonis, ujung-ujungnya berantakan karena dia menikah dengan model yang tersebut. Kok ada perempuan atau istri yang dicap durhaka, tapi kok nggak ada suami yang durhaka? Ada nggak yang begitu? Betul? Kalau suami, kayak sekarang ini kan ada kasus yang lagi viral nih, ya, lagi kemana-mana. Itu dalam hukum Islam, istrinya kalau mengadukan suaminya itu berbuat zina, sementara suaminya pernah menikah atau sudah menikah meskipun nikah siri dan sah pernikahannya, maka istri tersebut disebut nusyuz, durhaka, dan itu dosanya besar. Jadi nanti ini termasuk pada kalian bahwa jangan gampang nuduh suami, maaf, CRIEKH itu jangan, karena kalau kalian nggak percaya itu dosa besar. Suami itu tanggung jawabnya besar terhadap istrinya, terhadap keluarganya, besar. Makanya diperlukan saling pengertian. Kalau misalkan suaminya susah susah berkomunikasi, mungkin lagi lelah, tunggu ada waktunya nanti di mana kita harus berkomunikasi dengan baik antara kedua belah pihak. Hati-hati teman-teman sekalian, di era media sosial ini tantangannya luar biasa. Ya. Tujuan pernikahan tadi sudah dibahas, hikmahnya juga sudah, ya. Nilai pendidikan juga sudah, ya. Nah, kita masuk pada evaluasi dan refleksi. Ya. Ada nih. Kita lihat pembahasan kita. Ini ada yang di sini juga. Kan sebenarnya. Ada yang di sini. Teman-teman sekalian, ini ada evaluasi, ada kuis yang sudah Ustaz buatkan di Quizizz. Ya, cuma nggak bisa tampil ini karena mungkin trouble, karena memang ini laptop agak legend begitu. Jadi mungkin sudah mulai agak sepuh nih laptop, jadi nggak bisa tampil. Tadinya sepengen kita review lagi apa yang tadi bisa kita bahas, nanti langsung keluar gitu, skor segala macamnya. Tapi karena nggak bisa, barangkali Ustaz minta ada koreksi dari teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, ada yang menjadi volunteer bagaimana pembelajaran kita pada hari ini. Apakah model pembelajaran yang saat ini kita coba ya, dengan banyak berdiskusi itu cukup menarik atau mungkin masih ada masukan sehingga nanti pembelajaran kita akan lebih menarik lagi Pak? Ada yang menjadi yang mau komentar ada dalam bentuk koreksi atau apa? Ada? Pembelajaran kita tadi kita diskusi ya, kita bareng-bareng begitu. Ada?
di mana seumur hidup ya, suami dan istri itu punya tanggung jawab pada keluarga. Dan masya Allah luar biasa. Ya, pernikahan itu kalau harus diniatkan dengan ibadah itu insya Allah akan lama, akan mudah-mudahan berkumpul di surga. Tapi kalau didahului oleh niat-niat yang tidak baik, itulah yang sering terjadi saat ini di pabrik tidur yang baru nikah 2 bulan, 3